Yo guys, last cam standing kali ini Oppo Find X7 Ultra, Xiaomi 14 Ultra. Mana yang bakal melenggang lebih jauh di last cam standingnya K2G? Kita lihat. Sebelum mulai, gue mau info, segala penjelasan tentang series Last Cam Standing ini ada di video episode pertama. Intinya, ada kamera flagship, kita fight. Yang menang stay untuk battle berikutnya, yang kalah out. Pemenangnya ada dua nanti di akhir tahun. Yang pertama, yang terlama bertahan secara episode berada di Last Cam Standing, dan yang masih juara di akhir tahun. Untuk mempersingkat dan fokus pembahasannya juga, spek kamera akan gue taruh di deskripsi ya guys. Lalu, namanya urusan kamera, ini subjektif. Kami akan memberikan kesimpulan berdasarkan selera kami tanpa melupakan kalian yang punya selera berbeda. In the end, ini bukan soal menang kalah secara absolut. Last Cam Standing ini untuk mencari smartphone kamera mana yang kami personally akan terus pakai sebagai daily driver untuk urusan kamera. Ready? Let's go! Seperti kalian tahu, Find X7 Ultra dan Xiaomi 14 Ultra punya mode warna. Oppo punya mode auto yang cenderung eye pleasing dan master mode yang hasilnya super natural. Sementara Xiaomi 14 Ultra punya Leica Authentic dan Leica Vibrant. Untuk Oppo gue akan pakai mode autonya terus karena master mode-nya tuh bakalan terlalu mentah. Nggak fair. Sementara di Xiaomi 14 Ultra akan gue switch antara Authentic dan Vibrant karena beda scene, beda kecocokan antara dua style itu. Lalu keduanya bakalan keluar potensinya ketika kita underexpose di beberapa scene. Dan keduanya memang punya tombol EV untuk nge-lock exposure. So, gue bakalan adjust exposure juga di sini. Kita mulai dari soal fotografi. Seperti biasa, objek utama yang akan kita pakai adalah manusia. Tapi ini gue kasih dua foto non orang juga sebagai baseline. Kalian akan melihat karakter di foto non orang ini bakalan continue kok ketika kita bahas foto dengan objek orang. Finding pertama gue, warna di Oppo Find X7 Ultra arahnya mayoritas eye pleasing. Xiaomi 14 Ultra punya karakter yang khas. Karakter keduanya konsisten hampir di semua kondisi, hampir di semua lensa. Pada mode auto, Oppo ke arah eye pleasing dengan saturasi yang ideal serta color temperature yang cenderung warm. Sementara Xiaomi tidak natural tapi punya look dan karakter tersendiri, terutama di Leica Authentic. Dan beruntung buat Xiaomi dan Iren, model kita hari ini ngecun banget sama tone Leica Authentic. Soal warna ini konsisten banget ya, mau di good light, indoor lighting, lensa tele, tema utama warnanya selaras. Soal ini gue dan Satis almost every time prefer looknya Leica Authentic di Xiaomi. Kalau kalian gimana? Tim eye pleasing atau berkarakter? Komen di bawah ya. Oh ya, soal warna ini gue tidak jadikan bahan penilaian karena ini sangat subjektif. Oh ya, kopi susu tes, dua-duanya mampu melewatinya. Walaupun sebetulnya Xiaomi lebih bener ya merepresentasikan skin tone gue. Di Find X7 Ultra, kulit gue terlihat lebih cerah dan lebih seger daripada aslinya. Finding kedua gue, ngomongin detail, keduanya terlalu mirip. Kalau di main camera, sulit dicari pemenangnya. Lihat hasil foto ini, Xiaomi 14 Ultra berasa sedikit lebih detail karena profil kontras yang dia punya. Namun kalau diperhatikan seksama, Find X7 Ultra detailnya itu sebenarnya sama bagusnya, cuma less kontrasti aja. Dan coba cari jejak over sharpening di keduanya, hampir tidak ada. Lihat helai rambut, lihat alis Iren. Bener-bener tajam secara sensor, top. Sampai di indoor remang-remang pun keduanya sama baiknya. Tekstur muka lebih ketara di Xiaomi, namun bukan berarti di Oppo hilang. Tetap ada, tapi lebih natural aja sharpness-nya. Nah, di kondisi yang lebih gelap lagi, baru berasa ada sedikit hasil noise reduction berupa glow di Find X7 Ultra. Namun, secara detail masih sangat baik juga. Buat yang suka detail yang lebih strong, mungkin bakal pick Xiaomi yang bener-bener keluar teksturnya. Findings gue ketiga, soal dynamic range surprisingly Xiaomi lebih baik. Cuma masing-masing masih punya kelemahan. Ketika ngetes moto backlight, gue menemukan di beberapa scene Oppo masih suka keluar blue cast di shadow area. Lihat shade biru di rambut Iren. Sementara di extreme backlight justru Xiaomi yang lebih mampu nurunin highlights di background. Find X7 Ultra udah ngeklip tuh highlightnya, tapi foreground Xiaomi tuh rada berantakan warnanya di Leica Authentic. Switch ke Vibrant jadi lebih baik. Di beberapa kondisi di mana ada mix lighting warm di indoor dan daylight di background, Oppo juga sering kebingungan menentukan warna, seperti di sampel lensa tele yang satu ini. Next, finding keempat gue, overall lensa tele di Xiaomi 14 Ultra lebih baik.
Mereka berdua punya dua lensa tele. Yang pertama, lensa 3x di Oppo Find X7 Ultra dan 3,2x di Xiaomi 14 Ultra. Itu bersaing banget ya mereka secara detail dan sharpness profile. Tajam, clear, tanpa over processing, dengan noise yang minim. Dipakai buat portrait mode pun bagus sesuai dengan karakternya masing-masing. Perlu di note, di Xiaomi punya dua mode warna di portrait, yaitu Leica Portrait dan Master Portrait. Master Portrait tuh lebih eye pleasing dan Leica Portrait cocok buat nyetrit warnanya. By the way, di foto ini gue rada keganggu sih ya sama approach warm dan reddish-nya Oppo. Nah, untuk lensa tele kedua, 5x di Xiaomi dan 6x di Oppo. Gue merasa 6x di Oppo lebih detail perbedaannya. Merubah warna menjadi Leica Vibrant di Xiaomi membantu meningkatkan ketajaman. Lebih main sharpeningnya daripada di Authentic. Real challenge-nya adalah hybrid zoom di atas range optical zoom-nya. Pertama di 10 kali dulu. Sekilas Oppo berasa lebih sharp sedikit. Namun kalau kita jeli udah mulai bisa melihat jejak processing. Perhatikan artifak di sekitar mata, di pinggir bibir bawah, dan di lipatan leher Iren. Next, yang lebih sulit lagi, sekalian kita zoom 20 kali. Xiaomi masih bisa mempertahankan detail di zoom yang udah jauh banget ini. Tanpa di pixel peep pun udah kelihatan. Kalau mau ambil satu point of interest, lihat kancing baju Iren yang sudah mulai menghilang di Oppo. Kalau ada satu yang Oppo lebih baik di lensa tele adalah ketika portrait mode di kondisi remang. Detailnya lebih keluar di Oppo dan overall lebih natural juga. Tapi Xiaomi unggul lagi karena tele 3x-nya bisa dipakai buat telefoto makro dengan focusing distance yang hanya 10 cm. Menggunakan mode makro, Oppo otomatis moto menggunakan croppingan main camera kalau jarak udah terlalu dekat dengan objek. Hasilnya juga kurang bagus. Kalau mematikan mode makro, jarak minimum lensa telenya dengan objek menghasilkan foto yang nggak deket-deket amat, nggak makro-makro amat. Next, finding kelima. Oppo unggul soal kamera ultrawide. Menggunakan sensor dengan bidang yang lebih besar yaitu Sony LYT600 versus IMX858 di Xiaomi, hasil ultrawide Oppo lebih clean dari noise. Walaupun begitu, menggunakan sensor tersebut gue yakini berpengaruh pada pilihan FOV lensanya yang tidak selebar Xiaomi. Hanya ekivalen tuh 15 mm aja dibandingkan 12 mm di Xiaomi. Soal warna, dynamic range, dan lain-lain masih konsisten dengan lensa lainnya. Masuk ke kondisi remang-remang, surprisingly algoritma processing Xiaomi berhasil menghindari image jadi lebih noisy. Cukup bersih, walaupun ya tetap lebih clean di Oppo. Butuh action shots dengan pergerakan cepat, keduanya imbang. Xiaomi dan Oppo punya kemampuan yang oke untuk membekukan sebuah fast moving shot. Ini cocok banget ya buat yang punya anak kecil. Keduanya punya mode toggle khusus yang dikhususkan untuk hal ini. Untuk hasilnya, Oppo lebih baik ketika nge-freeze seluruh badan Iren yang lagi lompat ini sehingga tidak ada motion blur sedikit pun. Namun, dengan mengorbankan detail. Xiaomi masih kelihatan ada motion blur di kaki. Namun kalau diperhatikan, overall image-nya lebih detail. Findings gue terakhir soal foto, mereka berdua saling mengalahkan di selfie. Di good lighting, Oppo selfie-nya tuh clean banget dari noise, tajam pula tanpa over sharpening. Di Xiaomi sebetulnya bagus juga dengan detail yang ciamik. Cuma kalau kita udah pixel peep itu berasa noise-nya. Sharpeningnya sedikit over pula, jadinya in general fotonya berasa kotor. Lucunya di kondisi remang-remang hasilnya malah kebalikannya. Oppo tuh ya jadi yang trying too hard di sharpening sehingga rambut mulai terlihat seperti ijuk. Di Xiaomi masih natural dengan overall detail yang sebenarnya tidak kalah. Oke, bagian analisa foto kelar. Yuk kita cek videonya gimana. Walaupun saling mengalahkan, overall Xiaomi 14 Ultra lebih unggul soal video recording. Ngelihat hasil video dari Oppo dan Xiaomi membuka mata gue bahwa hasil video di flagship Android semakin luar biasa tahun ini. Sulit banget gue mencari mana yang lebih baik di antara keduanya. Dua-duanya bisa gonta-ganti lensa ketika record 4K 60 fps, keduanya stabil, punya image quality yang top, dan warna yang oke. Nah, soal warna, beda sama fotografi, di Xiaomi justru lebih eye pleasing daripada Oppo yang cenderung malah lebih natural. Cuma kalau diteliti, ada satu hal yang bisa membuat Oppo sedikit unggul. Itu adalah video di lensa telenya. Perhatikan, hasil video Oppo di lensa tele hampir tidak ada micro jitter ketika gue recording video sambil jalan sekalipun. Di luar itu, gue tidak merasa ada hal lain yang bisa dinilai lebih baik atau lebih buruk dari masing-masing. Yang Xiaomi unggul adalah
video kamera utama dalam kondisi pencahayaan yang kurang oke. Dan unggulnya pun lumayan jauh karena Oppo detailnya udah kurang banget. Semakin gelap semakin berasa keunggulan Xiaomi 14 Ultra di video malam. Selain soal detail tadi, khusus di footage ini terlihat Oppo tidak mampu menghadapi flicker artificial lighting yang berbeda antara lampu di depan iren serta lampu di background. Jadi flicker gitu, kedip-kedip di iren. Sementara di Xiaomi itu normal. Xiaomi juga lebih unggul ketika merekam video dengan kedua kamera telenya dalam kondisi remang-remang sekalipun. Di 3X keduanya noisy, namun Oppo lebih noisy sampai ke muka anak gue pun berasa noise-nya. Di 5X lebih berasa lagi noise-nya di Oppo. Xiaomi generally lebih clean. Sebagai tambahan, seperti di fotografinya, Xiaomi punya keunggulan di telefoto makro yang bisa ngerekam video sedekat ini dengan objek. Ini berguna banget ya buat gue sebagai tech reviewer ketika harus bikin konten menunjukkan desain sebuah gadget. Masih soal video, Xiaomi juga unggul di video selfie. Pada resolusi 4K 60 fps, dia lebih jitter free dan overall detail yang lebih baik. Nah, yang stand out dari sampel ini adalah sebenarnya audionya. Kita nge-record di outdoor, deket banget sama jalan yang rame. Xiaomi punya fitur smart audio yang berhasil bikin suara iren stand out dibandingkan ambient noise-nya. Aku lagi coba perekaman video selfie 4K 60 fps dari Oppo dan Xiaomi. Gimana? Aku lagi coba perekaman video selfie 4K 60 fps dari Oppo dan Xiaomi. Gimana? Alright, itu adalah Oppo Find X7 Ultra, Xiaomi 14 Ultra. Kalau dari fotografi, sebenarnya lebih banyak ke arah selera. Cuman di beberapa kategori, Xiaomi 14 Ultra memang lebih unggul. Namun, decisive factor-nya datang dari video. Xiaomi 14 Ultra lebih superior soal videonya. Alright? Jadi yang melenggang ke last cam standing berikutnya adalah Xiaomi 14 Ultra. Dan soon bakal ditantang sama mana nih HP-nya nih? Ini dia. Bakal ditantang sama nomor satunya di XOMAR Pura 70 Ultra versus Xiaomi 14 Ultra. Stay tune. Sekian aja video dari gua kali ini. Gua Alessa, this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.